Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 5, apa kabar? Melalui video pembelajaran ini, kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan desimal. Bagaimana cara melakukannya? Yuk simak video berikut ini. Sebelum kita memulai ke penjumlahan dan pengurangan desimal, mari kita ingat kembali pelajaran di kelas 4 yaitu tentang bentuk desimal. Nah, jadi desimal adalah pecahan yang berpenyebut sepuluh, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Ya, bisa dikatakan perpangkatan ya. Jadi 10 pangkat 1, 10 pangkat 2. Kalau 10 pangkat 1 kan berarti 10 nolnya cuma 1. 10 pangkat 2, 10 kali 10 berarti 100, nolnya ada 2. Lalu 10 pangkat 3, 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 jadi 1000 ya, nolnya ada 3. Dan selanjutnya 10 pangkat 4, 10 berarti nolnya ada 4 ya, jadi 10.000. 1, 2, 3, 4, seperti itu. Paham? Nah, contohnya misalkan 1/10. Jika kita tulis desimal maka jadinya 0,1. Nah, selanjutnya misalkan 3/100. Maka jika ditulis dalam bentuk desimal 0,03. Lah, Pali ini kan tidak ada nolnya. Kenapa Pali nulisnya nolnya di sini? Nah, di sini letak perbedaannya. Jika satu angka di belakang koma, ini nilainya per 10. Ya. Jika dua angka di belakang koma, berarti dia pernya 100 ya. Karena 100 itu nolnya ada 2. Jadi kalau dua angka di belakang koma berarti ini per 100 ya. Begitu juga misalkan 8/1000. Berarti 0, harus 3 angka di belakang koma, 008. Nah, ini berarti per 1008-nya. Paham? Baik, misalkan kalau 13/10 ditulis desimal, iya pintar, 1,3. 3-nya ini per 10. Sedangkan satunya dia sudah satuan ya. Karena kalau kita bagi 10 dibagi 10 sudah bisa ya. Hasilnya 1. Nah, maka jadinya satuan. Paham ya? Coba lagi misalkan 112/1000. Berarti berapa? Iya, pintar, 0,112 ya. Ini nolnya ada 3, 1, 2, 3. Berarti ada 3 angka, 1, 2, 3. Nah, 2 ini per 1000. Satunya per 100. Sedangkan satu yang pertama tadi per 10. Ini per 1000, per 100, dan per 10. Paham? Mari kita lanjutkan ke contoh berikutnya.
Jadi di sini misalkan 123,456 ya. Kita mulai dari angka 1. Angka 1 ini menempati posisi ratusan. 2 menempati posisi puluhan. Lalu 3 menempati posisi satuan. Nah, sedangkan angka yang di belakang koma ini dia adalah angka yang tidak habis dibagi atau tidak menghasilkan bilangan bulat jika dibagi dengan penyebutnya, ya. Jadi 6 ini dia berapa angka di belakang koma? Ini komanya ya. 1, 2, 3. Berarti dia per nolnya ada 3. 1, 2, 3. Oh, berarti dia per 1000. Ya, jadi 6-nya itu per 1000. Sedangkan 5 dia berapa angka di belakang koma coba? 1, 2. Oh, berarti 5 per nolnya ada 2. 1, 2. Berarti per 100. Lalu 4. Dia berapa angka di belakang koma? Ini komanya berarti dia cuma 1 angka. Berarti dia per 10 ya. Nah, sampai sini paham? Sudah ingat kembali ya tentang apa itu bentuk desimal. Nah, sekarang kita baru masuk ke operasi hitung desimalnya ya, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Dalam penjumlahan dan pengurangan desimal, konsepnya itu sama. Dia dijumlah atau dikurang dengan angka yang menempati nilai yang sama. Jadi dalam penjumlahan dan pengurangan desimal, kita menjumlahkan atau mengurang dengan angka yang menempati nilai yang sama ya. Contohnya misalkan 5,6 akan kita tambah dengan 7,1. Sebetulnya ini konsepnya sama seperti penjumlahan dan pengurangan bersusun ya, hanya saja kamu harus memposisikan komanya ini sebagai patokan ya. Misalkan 5,6. Di sini 7,1 kita tambah. Nah, 6 ini kan tadi per 10 ya, karena satu angka di belakang koma. Ini juga per 10. Nah, jadi kita tambah yang per 10 dengan per 10 juga ya. Jadi 6 kita tambah dengan 1 jadi 7. Lalu koma kita tambah 5 dan juga 7 karena sama-sama menempati nilai satuan. Jadi 5 ditambah 7 sama dengan 12. Jadi 5,6 ditambah 7,1 hasilnya 12,7. Paham? Mari kita masuk ke materi penjumlahan desimal. Kita akan mulai menjumlahkan bilangan desimal. Contoh yang pertama, misalkan 3,9 ditambah 0,2. Nah, di sini kita tulis 3,9 lalu 0,2.
Ya, ingat yang jadi patokan di sini tuh komanya ya. Jadi jika kamu membuat bersusun, komanya itu dan angkanya harus pas ya, biar kamu menjumlahnya itu atau mengurangi itu tidak keliru ya. Kita mulai. 9 ditambah 2 11. Satunya kita pindahkan ke sini ya. 1 ditambah 3 4. 4 ditambah 0 jadi 4,1 jawabannya. Mudah ya. Lanjut lagi. Contoh yang kedua. Misalkan 3,9 ditambah 1,07 sama dengan ya, kita tulis 3,9 lalu 1,07 kita tambah sekarang. Nah, di sini kita lihat, oh ini 7-nya ditambah 9 atau enggak? Tidak ya, karena 9 ini posisinya dia per 10 ya, dia satu angka di belakang koma, sedangkan 7 ini 2 angka di belakang koma. Jadi 7 langsung saja kita turunkan ya. Paham? Selanjutnya 0 ditambah 9. Selanjutnya 9 ditambah 0 sama dengan 9, lalu turun komanya. Lalu 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi 3,9 ditambah 1,07 sama dengan 4,97 gitu. Mudah ya. Lanjut lagi, contoh soal yang ketiga. 10,11 ditambah 9,99 sama dengan, nah di sini kita tulis 10,11 ditambah 9,99 ya. Ingat komanya harus sejajar ya, harus lurus. 1 ditambah 9 sama dengan 10. Kita simpan 1 di sini. Lalu 1 ditambah 1 2. 2 ditambah 9 11. Nah, jadi kita tulis satunya di sini. Berarti satunya sudah masuk ke satuan ya. Nah, sekarang 1 ditambah 0 1. 1 ditambah 9 10 ya. 10 satunya kita taruh di puluhan ya. 1 ditambah 1 2, jadi 20,10. Nah, dalam penulisan 20,10 ini, kamu bisa sederhanakan menjadi 20,1 ya. Dua-duanya ini benar ya. Terserah kamu mau tulis 0 ya boleh, gak ditulis 0-nya di belakang juga boleh. Ingat, jika 0-nya di belakang ya. Sekarang kita tulis 20,1. Selanjutnya 7,82 ditambah 1,2 sama dengan, nah di sini kita tulis 7,82 ditambah 1,2. Kita jumlah 2, tidak ada ininya ya, penambahnya, karena 2 ini 2 tidak ada pada penjumlahannya, 2 tidak ada
Nah, di sini 2 tidak ada penambahnya ya, karena di sini tidak ada yang menempati posisi per 100 ya. Jadi langsung kita turunkan 2. Nah, lalu 8 ditambah 2 sama dengan 10. Kita tulis 0, satunya pindahkan ke satuan ya. 1 ditambah 7, 8. 8 ditambah 1, 9. Jadi 9,02. 0 ini boleh dihapus nggak? Tidak boleh, karena dia nolnya di tengah ya. Yang boleh dihilangkan itu, yang disederhanakan, jika nolnya itu di belakang ya. Kalau nolnya di tengah itu tidak boleh. Jadi nggak boleh kamu tulis 9,2 ya. Jadi 9,02. Oke, sampai sini paham? Nah, mudah bukan penjumlahan desimal? Mari kita lanjut ke pengurangan desimal. Kita masuk ke pengurangan desimal. Di sini caranya pun sama. Ya, kamu harus mengurang angka yang menempati nilai yang sama ya. Jadi jika per 100, kamu harus kurang dengan per 100. Kalau per 10 kamu harus kurang dengan per 10, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan ya. Langsung saja kita langsung masuk ke contohnya. Misalkan contoh pertama, 2,9 dikurang 0,3. Kita tulis ini 2,9 dikurang 0,3. Kita kurang 9 dikurang 3 sama dengan 6. Lalu 2 dikurang 0, 2. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Misalkan 1,09 dikurang 0,2. 1,09 dikurang 0,2. Kita kurang 9, langsung turun ya, karena dia tidak ada pengurangnya. Nah, lalu 0 dikurang 2. Nah, 0 dikurang 2 kan nggak bisa, pinjam 1 kan. Jadi 10 dikurang 2 sama dengan 8, nah di sini tadi 1 udah dipinjam 1, jadi habis ya. Nah, 0 dikurang 0 jadi 0. Jadi 1,09 dikurang 0,2 sama dengan 0,89. Gitu, paham ya? Lanjut ke contoh soal nomor 3. Misalkan 2,73 dikurang 1,66 sama dengan, nah kita kurang ya sekarang, 2,73 dikurang 1,66. Kita kurang 3 dikurang 6 tidak bisa, minjam 1 jadi 13. 13 dikurang 6 sama dengan 7. Tadi 7 nya udah dipinjam 1, jadi sisa 6. 6 dikurang 6 0, 2 dikurang 1 1. Jadi hasilnya 1,07. Paham? Mudah bukan? Mari kita lanjut ke soal yang keempat. Selanjutnya, misalkan di sini 11,7 dikurang 5,3. Ya. Kita kurangi sekarang. 11,7 dikurang 5,3. Kita kurang 7 dikurang 3, 4. 1 dikurang 5 tidak bisa, minjem 1 jadi 11. 11 dikurang 5 6. Jadi hasilnya 6,4 ya. Pembelajaran sudah selesai. Nah, bagaimana? Mudah
mudah bukan melakukan penjumlahan dan pengurangan desimal? Nah, sekarang coba kamu kerjakan latihan soal yang ada di deskripsi. Latihan soal ini menggunakan Google Form. Jika kamu masih belum paham tentang penggunaan Google Form, kamu bisa cek video-video Pali di playlist video pembelajaran. Nanti kamu akan ketemu video yang mensimulasikan latihan soal via Google Form. Pada video selanjutnya, Pak Ali akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk persen. Baik, sekian video pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika Pak Ali masih banyak kekurangan dalam membuat video pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.